Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Lisna Agusta, NPM 1913053092 dari kelas semester 4C, Universitas Lampung. Kebutuhan warga negara. Di sini warga negara memiliki pengertian. Yang pertama, warga negara merupakan terjemahan kata citizens atau yang mempunyai arti warga negara. Petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula. Yang kedua, warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Dan yang ketiga, ada istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada di bawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penguasa adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Itulah pengertian dari warga negara. Selanjutnya, atribut kewarganegaraan di sini memiliki 5. Yang pertama, sense of identity. Yang kedua, the enjoyment of certain rights. Yang ketiga, the fulfillment of corresponding obligation. Yang keempat, a degree of interest and involvement in public affairs. Yang kelima, an acceptance of basic social values. Elemen kewarganegaraan. Yang pertama, sense of identity atau perasaan akan identitas. Yang kedua, the enjoyment of certain rights atau pemilikan hak-hak tertentu. Yang ketiga, the fulfillment of corresponding obligation atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai. Yang keempat, a degree of interest and involvement in public affairs atau tingkat keterkaitan dan keterlibatan dalam masalah publik. Dan yang kelima, an acceptance of basic social values atau penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Atribut atau elemen kewarganegaraan memiliki sebagai berikut. Identitas sebagai warga negara dengan bukti adanya ikatan sosiologis dan yuridis. Yang kedua, hak dan kewajiban ada di konstitusi dan undang-undang atau peraturan. Ada 2, hak dan kewajiban konstitusi dan legal. Yang ketiga, apa itu hak dan kewajiban konstitusional dan legal? Contoh. Selanjutnya, peran warga negara dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir, warga negara juga mengikuti dan menerima nilai sosial. Selanjutnya, atribut kewarganegaraan. Yang pertama, warga atau citizen. Warga, anggota dari sebuah komunitas. Yang kedua, kewarganegaraan atau citizenship, yang artinya keanggotaan, yang di dalamnya memuat atribut kewarganegaraan. Yang pertama, identitas atau status. Kedua, hak. 3, kewajiban. 4, partisipasi atau peran. Dan 5, penerimaan terhadap nilai bersama atau sosial. Dan yang keempat, jadi hak dan kewajiban merupakan bagian dari atribut kewarganegaraan. Dan yang terakhir, peran warga negara ada 4, yaitu pasif, aktif, negatif, dan positif. Selanjutnya di sini ada yang namanya penghuni negara. Penghuni negara dibagi menjadi 2, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk ini dibagi lagi menjadi warga negara dan orang asing. Selanjutnya pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau citizenship artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis, dan yang kedua kewarganegaraan dalam arti formil dan material.
Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan dan kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya. Setiap negara berdaulat berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal adanya asas berdasar kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas, yaitu asas Ius Soli dan asas Ius Sanguinis. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan mencangkup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Negara tidak terkait atau tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. Negara lain juga tidak boleh menentukan siapa saja yang menjadi warga negara dari suatu negara. Problema kewarganegaraan adalah munculnya apartheid dan bipartheid, bahkan multipartheid. Hal ini dikarenakan perbedaan asas kewarganegaraan yang digunakan negara. Selanjutnya, warga negara Indonesia. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang Pasal 26 UUD 1945. Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Sebelumnya, pembagian penduduk Indonesia berdasar Indeks Straatregeling pada tahun 1927, pasal 163 atau warisan Belanda, yaitu golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan bumi putra atau pribumi. Kewarganegaraan Indonesia. Peraturan yang mengatur perihal kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah perihal siapa yang menjadi warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, dan syarat tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas-asas yang dipakai dalam undang-undang ini adalah asas Ius Sanguinis, asas Ius Soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-undang ini tidak mengatur perihal isi kewarganegaraan atau hak dan kewajiban warga negara. Kedudukan warga negara dalam negara. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan ini berwujud status, peran, hak, dan kewajiban secara timbal balik. Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Secara teori, status warga negara memiliki status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peran atau role warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan positif yang disebut oleh Kolisin pada tahun 2000. Baik, selanjutnya yang terakhir, peran warga negara. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran negatif juga merupakan
aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan di dalam video pembelajaran kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dalam penyampaian materinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.